Bisan ila yaumuddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih tentang haji. Dan di pertemuan terakhir kita sudah ambil masalah miqat, tempat kita berihram. Masih beberapa masalah, sedikit lagi kita akan masuk di bab ihram. Kita selesaikan sedikit kata beliau terkait dengan miqat sebelumnya, bahwa semua penduduk dunia ini ada tempat dia berihram. Sudah ditentukan. Penduduk Madinah, Dzul Hulaifah. Penduduk Yaman, Yalamlam. Sudah ditentukan dari semua arah, lingkaran untuk masuk tanah haram. Dan penulis sudah tegaskan bagi negara yang searah datangnya dari penduduk yang telah ditetapkan miqatnya, maka dia berihram di tempat mereka. Di tempat mereka. Kemudian kata beliau, wa in tajawazahu ghairu muhrim. Sekarang masalah bagaimana kalau dia lewati itu miqat, belum berihram. Banyakan orang yang dari kita di Indonesia ini berihram tak adalah di atas pesawat kalau langsung mau masuk Mekah. Di sejajar dengan daerah Yalamlam. Itu kalau kita naik pesawat 15 menit lah sebelum mendarat. Dan juga pesawat akan mengumumkannya. Sekarang bagaimana kalau ada orang tidak berihram di pesawat sementara dia langsung mau masuk Mekah? Lewat. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, roja'a ilal miqat. Fa'ahrama minhu. Harus dia kembali ke miqat dulu. Jadi misalnya kalau dia sudah turun di Jeddah. Kemudian dia sudah mau berihram. Harus kembali ke Yalamlam. Kalau memang langsung masuk Madinah. Langsung masuk Makkah. Kalau enggak, maka dia ke Madinah. Baru nanti berihram dari Madinah. Di Dzul Hulaifah. Bir Ali. Itu caranya. Itu cara yang dilakukan. Iya, harus dia kembali. Karena wajib berihram di miqat, tidak boleh lewat. Harus kita berihram di miqat. Fa in ahrama min duni falaihi dam. Sawa'un raja ilal miqat aw lam yarji. Kalau dia berihram setelah miqat, wajib baginya dam. Wajib baginya dam, denda. Jadi ini masalah. Wajib baginya sembeli nanti di tanah haram yang harus dibagikan di sana. Tidak boleh sembeli di negerinya. Iya, harus ada bayar dam nanti. Iya, kalau dia berihram. Iya, kalau dia kembali ataupun nanti tidak kembali. Makanya beliau bilang wal afdalu alla yuhrimu qoblal miqat. Bahkan lebih utama orang itu jangan berihram sebelum miqat. Kasih pas. Ketika datang di miqat, disitulah kita labbaika umrah kalau kita umrah. Labbaika hajjah kalau kita haji. Kalau dua-duanya, misalnya haji qiran atau haji tamattu, langsung umrah kemudian haji. Labbaika umrah wa hajjan. Langsung saya bilang dua begitu di miqat. Yang paling utama di miqat. Yang paling utama di miqat. Dan alhamdulillah kemudahan dari Allah. Kita semua sebenarnya mau naik apapun, pasti kita diumumkan. Pesawat saja, orang pesawat sudah tahu. Ini orang mau berumrah. Tidak ada pun orang berumrah, mereka umumkan. Kita akan melewati miqat beberapa saat lagi. Diumumkan. Iya, sehingga seorang akan melakukan sunnah berihram di miqat. Berihram di miqat. Fa'in fa'ala fahuwa muhrim. Wah, kalau dia telah lakukan, misalnya anggaplah dia berihram sebelum miqat sedikit, maka dia tetap dikatakan muhrim. Tetapi afdolnya adalah pas di miqat. Melewati miqat harus kembali. Harus kembali. Kalau berihram sebelum miqat sah, cuman sunnahnya pas di miqat. Makanya kalau kita naik mobil, rata-rata mobil berhenti di situ. Naik bisnya berhenti di situ. Karena juga pemerintahan Saudi
sudah membangun masjid di semua mikot. Di semua mikot. Tidaklah kita melewatinya kecuali di situ ada tempat mandi, tempat ganti pakaian, supaya kita berihram pas memang di mikot. Dari masjid setelah sholat 2 rakaat nanti ada di bab ihram, maka kita naik bus, naik kendaraan kita, baru kita berniat. Baru kita berniat. Yang jelas ini adalah masalah penting sekali, masalah mikot, karena terkait dengan waktu ia berihram secara tempat yang ditentukan oleh syariat yang kita pelajari sebelumnya. Wa ashurul hajj, dan bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah. Kita kalau mau pergi haji, maka bulan yang kita pakai untuk berangkat adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Puncaknya adalah tanggal 8. Sudah kita ke Mina, nanti akan dijelaskan persiapan untuk ke Arafah. Di tanggal 9 berangkat dari Mina ke Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Setelah duhur hingga menjelang maghrib. Maghrib kita keluar dari Arafah, kita ke Muzdalifah. Kita menjamak sholat di sana, maghrib dan isya. Jika dimungkinkan, maka bermalam di Muzdalifah. Cuman sekarang ini karena jemaah haji rame, mobil itu tidak berhenti, sehingga kita kadang tidak disuruh bermalam di Muzdalifah. Hanya lewat, turun, ambil kerikil. Ambil kerikil. Jadi, tapi ini sunnahnya bermalam. Kalau kita tidak bermalam, tidak ada masalah. Ini sunnah kita bermalam di Muzdalifah. Baru kita lanjut kembali lagi ke Mina, persiapan besok subuh melempar jumrah. Melempar jumrah. Ini tanggal 10. Itulah puncaknya. 8 kita ke Mina, 9, 10. Ya, kemudian 11, 12 siapa pulang terlambat boleh sampai 13 nanti lempar jumrah. Lempar jumrah yang akan nanti kita jelaskan. Yang jelas bulan untuk berhaji itu 3. 2 bulan penuh tambah 10 hari Dzulqa'dah. Tambah 10 hari Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian setelah itu mulailah kita masuk dalam perkara ihram. Karena kita sudah di mikot, maka sekarang kita berihram. Kata beliau babul ihram. Bab tentang ihram. Iya, yaitu berpakaian dengan pakaian ihram. Serta mulai masuk dalam nusuk. Mulai masuk dalam niat haji atau niat umroh. Man aradal ihram. Siapa yang mau berihram? Karena sudah di mikot dia ini, di mikot. Ingin berihram. Ustuhibba lahu ayat tasil. Sunnah baginya untuk mandi. Mandi ini boleh di mikot kita. Boleh kita mandi di mikot. Boleh juga kita di hotel. Atau kalau misalnya kita dari Indonesia, mau langsung masuk haji, misalnya kalau terakhir kan biasanya langsung masuk Mekah. Langsung masuk Mekah. Dari Makassar kita langsung berihram nanti di pesawat. Maka kita mandi dulu dari sini. Karena kita tidak memungkinkan, bahkan tidak disarankan oleh pesawat untuk mandi di atas pesawat. Maka kita mandi memang di sini waktu berangkat. Kalau ini memang kita langsung masuk Mekah. Kita mandi di sini, ya disunahkan. Tapi siapa yang tidak mandi, tidak masalah juga. Karena ini hukumnya disunahkan. Wayatanaddah. Kemudian dia mandinya itu dia mandi bersih. Iya, dia mandinya bersih. Bersih di sini, iya, bukan hanya sekedar badan disiram atau disabuni atau disampoi, tapi bersih di sini mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu di sekitar kelamin, memotong kuku, itu maksudnya tanam. Iya, karena kenapa? Karena setelah berihram nanti, itu semua tidak boleh dilakukan. Ketika sudah orang pakai pakaian ihram, di mikot, naik kendaraan, dia bertalbiyah, labbaika umrah, labbaika umratan wa hajjan.
itu sudah tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut sampai nanti datang waktu tahallulnya. Datang waktu tahallulnya. Jadi dianjurkan bagi dia mandi dan berbersih. Potong kuku, cukur rambut, memang kalau butuh dicukur, ia memotong bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, demikian pula mencukur kumis. Waitatoyab, kemudian dia memakai parfum. Karena nanti setelah berihram tidak boleh memakai parfum. Sehingga sebelumnya saat kita berihram, tidak apa-apa nanti kalau sudah berihram masih ada bekas parfumnya. Tidak masalah, yang penting dipakai sebelum kita naik di mobil atau sebelum kita mengucapkan labbaika umratan wa hajjah. Kita pakai parfum. Kemudian wa yatajarradu anil makhyab. Dia melepaskan, ini bagi laki-laki, melepaskan seluruh pakaian yang berjahit. Yang berjahit di sini maksudnya yang berjahit untuk dipakai seperti baju, dalam, luar, celana, dalam, luar, semuanya dilepas. Fi izarin warida, dia hanya pakai sarung dan rida selendang. Ini dipakai untuk menutup punggungnya, pundaknya. Abyadain nadifain, putih bersih. Walaupun putih bersih ini adalah bukan hal yang wajib. Ini sunnah. Kenapa? Karena pakaian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya adalah putih. Kata Nabi, ilbisu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang putih. Pakailah pakaian kalian yang putih. Dianjurkan pakai yang putih saat kita berihram. Demikian pula selain berihram. Cuma saat berihram itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Tapi ini semua bagi laki-laki. Adapun perempuan nanti ada aturannya bahwa dia tidak berlaku memakai sarung dan rida, memakai pakaian yang putih, tidak. Iya. Tsumma yusalli rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini kalau memungkinkan. Kalau kita di pesawat, kita berihram di atas pesawat. Kita akan melewati mikot di pengumuman pesawat. Dan kita akan langsung masuk Mekah. Maka kita sholat di atas pesawat duduk. Sholat duduk. Kalau kita di pesawat. Sholat duduk tentunya menghadap kiblat tentunya. Karena ketika kita dari Indonesia ini ke Jeddah. Itu pesawatnya menghadap Ka'bah. Memang kepala pesawat itu menghadap Ka'bah. Jadi kita sudah menghadap kiblat. Dan walaupun tidak menghadap kiblat tidak ada masalah. Karena Nabi ketika melakukan sholat sunnah di mana kendaraannya mengarah. Tidak perlu menghadap ke Ka'bah. Di mana arah pesawat mengarah boleh kita sholat sunnah. Jadi disunahkan sholat 2 rakaat. Wa yuhrimu akibahuma. Setelah itu berihram. Setelah sholat kita naik kendaraan. Kalau kita misalnya naik bus, baru kita berihram. Wa huwa ayyan wal ihram, yaitu dia berniat untuk berihram. Wa yustahabbu ayyan tiqbih, dianjurkan untuk dia ucapkan. Jadi ini bedanya niat dalam berumrah, berhaji sama niat di ibadah lain. Kalau niat di ibadah lain semua jadi hati. Di dalam syariat kita ini tidak ada diajarkan lafaz niat kecuali haji dan umrah. Tidak ada lafaz niat sedikit pun. Tidak ada lafaz niat sholat diajarkan oleh Nabi. Tidak ada. Sepotong pun tidak ada. Kalau ada orang melafazkan niat dalam sholat itu dia buat. Bukan Nabi buat. Demikian pula dalam puasa. Tidak ada lafaz niat yang Nabi ajarkan. Di zakat. Tidak ada lafaz niat yang Nabi ajarkan. Iya. Tidak ada semuanya. Yang ada lafaz niat adalah hanya di haji. Karena memang di haji ketika kita berniat harus kita ucapkan. Kalau kita berumrah, labbaika umrah. Boleh kita tambah Allahumma. Labbaik Allahumma umrah. Kalau di umrah. Kalau di haji, maka dilihat nanti haji itu apa. Kalau kita haji tamattu atau haji qiran, itu nanti kita akan jelaskan apa itu haji tamattu dan haji qiran. Intinya,
Haji tamattu atau haji kiron ini kita masuk haji langsung digabungkan dengan umroh. Berarti ada dua. Cuman bedanya nanti tamattu dengan kiron hanya dalam hal pelaksanaan. Kalau tamattu berumroh dulu, kita masuk Makkah itu awal. Lebih cepat. Belum masa haji. Sehingga kita masuk Makkah umroh dulu. Baru di antara setelah umroh kita tahallul pakai pakaian biasa. Ya, kita pakai pakaian biasa. Nanti musim haji baru lagi kita masuk berihram. Ini haji tamattu namanya. Di antaranya ada halal. Ada kita tidak pakai pakaian ihram. Haji tamattu. Haji kiron langsung kita gabung gandengkan. Kita masuk Makkah itu mendekati waktu haji. Sehingga kita masuk berihram itu langsung dua. Untuk haji sekaligus untuk apa? Umroh. Kita tidak buka pakaian. Kecuali setelah nanti dari Muzdalifah. Kita bermalam di Muzdalifah. Besoknya ke Mina tanggal 10. Lempar jumrah. Kita melakukan sembelihan karena haji tamattu sama haji kiron ada sembelihan. Kita sembelihan, maka kita sudah boleh tahallul. Iya, atau boleh juga kita sudah lempar jumrah, pergi tawaf ifadah, kemudian kita kembali lagi ke Mina, sudah boleh kita tahallul walaupun belum berkurban. Walaupun belum berkurban. Yang jelas haji tamattu sama haji kiron ada kesamaan, yaitu ada umroh, ada haji. Beda kalau haji ifrad. Haji ifrad itu hanya haji saja. Itu hanya berhaji saja. Yang jelas, nanti niatnya tergantung. Mau ke haji tamattu atau haji kiron. Kalau haji tamattu, haji kiron berarti ada niat labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Iya kan dua. Ada haji, ada umrah. Kalau kita haji ifrad, berarti kita hanya berhaji. Labbaika hajjan. Tergantung nanti. Lafadzkan. Wa yushtarot. Dan kita mempersyaratkan sesuatu kalau memang perlu. Misalnya dikhawatirkan kita akan terhalangi di jalan. Maka dalam niat boleh kita bersyarat. Kalau tertahan, saya akan tahallul di tempat tertahan. Boleh kita bersyarat. Fayaqulu, dia berkata misalnya, contoh, Allahumma inni uridun nusuk al-fulani. Ya Allah, saya mau masuk nusuk, melakukan ibadah haji fulan. Sebutkan, fulannya ganti dengan haji kiron, haji tamattu, atau haji ifrad. Sebutkan. Fa'in habasani habisun, fa mahalli haitsu habasani. Jika saya ditahan, itu dia bilang itu. Dia bilang, jika saya ditahan oleh sesuatu, dicegah oleh sesuatu sehingga saya tidak bisa masuk haji, maka saya tempat bertahallulku di mana saya tertahan. Jadi kita boleh bersyarat dalam niat haji. Wa huwa mukhayyarun bainat tamattu wal qiran wal ifrad. Ini dia. Orang yang pergi haji itu bebas memilih. Boleh dia melakukan haji tamattu. Boleh dia melakukan haji qiran. Boleh dia melakukan haji ifrad. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu gambaran ringkasnya ini. Ya, semoga bisa dipahami. Yaitu seorang itu berihram. Masuk berihram hanya dengan umroh. Tapi pada bulan haji. Kapan bulan haji tadi? Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Jadi misalnya dia masuk Syawal. Berumroh dengan niat langsung haji tamattu. Berumroh dengan niat langsung haji tamattu. Jadi dia berihram dengan umroh. Selesai lakukan umroh, dia berihram di miqat. Masuk umroh, tawaf 7 kali. Setelah itu dia sambung dengan sa'i 7 kali. Ya, dengan hitungan tidak melingkar ya kalau sa'i. Kalau tawaf kan melingkar. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad terhitung sekali. Kemudian sa'i hitungannya tidak melingkar. Dari Sofa ke Marwah sekali. Ke sini lagi dari Marwah ke Sofa itu sudah 2. Jadi hitungannya tidak melingkar. Tapi sekali ke sana 1, ke sini lagi 2. Ke sini lagi sudah 3. Jadi 7 kali. Setelah itu kita cukur. Setelah kita cukur, maka kita tahallul. Bebaskan pakaian ihramnya.
kemudian kita pakai pakaian biasa. Berlaku seperti orang biasa lagi. Masuk tanggal 8 nanti. Misalkan ini kita sudah tinggal di Mekah ini. Biasanya juga orang pergi ke Madinah. Orang yang cepat berangkat, jadi dia berumroh di Syawal, kemudian dia ke Madinah. Dari Madinah nanti masuk tanggal 8, namanya hari Tarwiyah. Masuk tanggal 8, dia masuklah ke Makkah lagi, berihram untuk haji. Itu namanya haji tamattu. Di antaranya ada halalnya. Tidak terus-menerus pakai pakaian ihram. Tidak terus-menerus pakai pakaian ihram. Ini haji tamattu. Kalau haji qiran, dia berihram untuk umroh dan haji bersamaan. Bersamaan. Dan ini jangan pernah kita lakukan kecuali waktunya berdekat. Misalnya kita masuk Mekah sebelum hari ke-8. Misalnya kita anggaplah masuk hari tanggal 8 Dzulhijjah. Anggaplah kita masuk tanggal 6. Atau kita masuk tanggal 7. Kalau kita masuk jauh di bulan Dzulqa'dah, jangan pernah haji qiran. Karena lama itu pakai ihram. Lama kita tidak boleh pakai parfum. Lama kita tidak boleh mandi pakai sabun. Jadi pertimbangan memang kita haji apa ini? Kapan kita masuk? Kapan kita masuk? Jadi jangan sembarang pilih. Baru masuk langsung bilang haji tamattu saya deh. Kita tahu kan haji tamattu. Kalau kita berangkat tanggal 7, tanggal 6 dari Indo misalnya. Tanggal 7 sampai di Saudi. Kita berumroh. Tidak cocok haji tamattu. Haji tamattu itu ada halal antaranya. Itu kalau kita duluan ke Tanah Haram, kita lakukan niat haji tamattu. Misalnya kita kloter awal, berangkat sudah Dzulqa'dah, haji tamattu niat. Supaya kita umroh dulu, setelah itu baru kita nanti mendekati tanggal 8, baru kita berihram lagi. Kalau qiran, namanya juga qiran, dari kata corona, bergandengan. Berdampingan. Tidak ada pemisah antara umroh dan haji. Tidak ada pemisah antara umroh dan haji. Dan ini kalau bisa saat kita datang berangkat mendekati hari Tarwiyah, hari ke-8. Kita lakukan itu. Kita lakukan yang namanya haji qiran. Adapun haji ifrad, seorang berihram untuk haji saja. Ini orang yang datang terlambat sekali. Orang itu masuk sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, itu pas tanggal 8. Ini kan tidak mungkin haji tamattu. Tidak mungkin haji qiran. Tidak sempat lagi dia berumrah. Berangkat, datang dia sampai ke Makkah tanggal 8. Ini kan tanggal 8, tidak sempat lagi umrah. Tidak sempat kita tawaf dulu 7 kali, sa'i, tidak bisa. Ini langsung saja, tanggal 8 kita sampai Makkah, kita langsung berihram, di Miqat, langsung ke Mina pasti. Kita akan diarahkan ke Mina. Karena persiapan besok tanggal 9 ke mana? Arafah. Ke Arafah. Kalau kita mepet sekali seperti itu, maka kita lakukan haji ifrad namanya. Haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang tersendiri. Haji saja. Tidak ada umrah. Haji saja. Inilah 3 jenis haji. Apa yang afdol untuk kita lakukan? Maka kata beliau, wa afdaluhat tamattu. Yang paling utama adalah kita melakukan haji tamattu. Iya, makanya sebenarnya kalau kita pilih berangkat yang cepat, itu lebih utama. Karena yang paling utama, haji tamattu. Itu paling utama. Wa huwa ayyuhrima bil umrah fi ashhuril hajj. Yaitu dia berihram untuk umrah dulu di bulan haji. Di bulan haji. Wa yafrugu minha, dan dia selesai darinya. Selesai darinya. Iya. Tsumma yuhrimu bil haji fi amih. Kemudian dia berihram untuk haji di tahun yang sama. Maksudnya di saat itu. Setelahnya. Tsummal qiran. Keutamaan kedua adalah qiran. Kalau kita tidak mampu haji tamattu, maka pilihlah haji qiran. Wa huwa ayyuhrima bihima. Yaitu dia berihram dengan kedua-duanya. Langsung umrah dan haji niatnya. Ya, au yuhrima bil umrah, thumma yadkhulu alaiha bil haji. Atau dia berihram dengan umrah, thumma kemudian dia memasukkan atas umrahnya pertama itu dengan hajinya. Walau ahrama bil haji.
Kalau dia berihram dengan berhaji saja dulu awalnya. Tsumma adkhala alaihi umrah. Kemudian dia masukkan di tengahnya umrah. Lam yan'aqid ihramuhu bil umrah. Tidak sah ihramnya dengan umrah. Harus dari awal. Jadi dari awal kita niat, saya haji tamattu. Dari awal kita berniat, saya mau haji qiran. Tidak boleh kita niat haji ifrad, kemudian tiba-tiba kita berubah niat, mau juga umrah deh. Tidak bisa, harus dari awal. Niat itu sebelum beribadah. Tidak boleh di tengah-tengah baru kita ubah. Tidak boleh. Harus dari awal kita tentukan. Siapa yang berihram tadinya dengan niat haji ifrad, tiba-tiba masih bisa ini saya berumrah dulu. Dia langsung ubah, dia gabung. Tidak sah. Tidak dianggap. Ini terkait dengan jenisnya. Setelah itu beliau akan jelaskan ya masuk di ihram juga. Sisa sedikit lagi, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ustaz, ada pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya jika ada kasus seorang telah berniat kurban, namun qadarullah manusia tempatnya lupa. Suatu waktu dia mencukur rambutnya. Dan di pertengahan baru ia ingat bahwa ia akan berkurban. Pertanyaannya, apakah ia lanjut cukurnya atau dihentikan? Iya. Jadi baru di mana ini? Baru rambut, baru setengah begini. Iya. Baru setengah begini. Jadi pertama, para ulama rahimahumullah berdasarkan hadits idza dakalatil asyar wa arada ahadukum ayyudhi, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah kemudian kalian berniat berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'a, jangan dia sentuh rambutnya, bulu-bulunya, bukan hanya rambutnya, bulu-bulunya, rambut, kumis, bulu ketiak, bulu sekitar kelamin, dan tidak boleh dia menyentuh kukunya sedikit. Larangan ini sebagian ulama mengatakan litahrim, haram. Tidak boleh orang memotong kuku, mencukur rambut kalau dia berniat berkurban. Cuman para ulama lain lagi seperti mayoritas orang-orang Syafi'iyah menganggap makruh. Tidak membatalkan kurbannya. Tapi itu makruh, dibenci untuk dilakukan. Dan ini juga punya sisi, walaupun asalnya haram. Cuman walaupun haram dia berdosa, cuman kurbannya tetap sah. Maka yang tadi itu dia kalau dia lanjut maka dia telah melakukan yang makruh. Iya, apalagi kalau jelek dilihat baru botak sebelah. Iya, itu lanjut saja. Yang dia lakukan adalah kurbannya tetap sah. Kurbannya tetap sah, wallahu alam. Apa hukum jenggot dalam kurung memelihara dan celana di atas mata kaki? Karena ada juga ustadz yang memotong jenggot dan celananya di bawah mata kaki. Iya, katanya silang pendapat. Iya, pertama, alhamdulillah, kita perlu pahami bahwa para ulama itu seluruh madhab bersepakat disyariatkan kita berjenggot. Tidak ada silang pendapat akan disyariatkan yang berjenggot. Semua ulama madhab bersepakat tidak ada syariatnya, tidak diragukan akan disyariatnya kita itu celananya di atas mata kaki. Di atas mata kaki, di atasnya itu tergantung, bisa pas, tidak ada masalah. Itu sebenarnya tidak silang pendapat. Akan disyariatkan. Yang diperselisihkan adalah apakah wajib atau sunnah. Itu dia. Itu yang dipermasalahkan. Jadi bedakan masalah disyariatkan sama masalah hukum wajib atau sunnah. Sebagian mengatakan bahwa berjenggot itu sunnah. Celana di atas mata kaki sunnah. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi mayoritas ulama rahimahumullah, keumuman ulama dalam fikih madhab
menjelaskan bahwa berjenggot itu wajib, bukan sunnah. Sebagaimana celana dinaikkan di atas mata kaki, itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi tanpa ada perintah. Itu definisi sunnah. Kalau Nabi lakukan, terus Nabi tidak suruh, tidak perintahkan, cuman Nabi lakukan. Misalnya kalau seandainya dinukil, Nabi berjenggot, maka kita akan katakan sunnah. Atau Nabi celananya di atas mata kaki, maka kita akan katakan sunnah. Kalau hanya dilakukan, cuma berjenggot dan menaikkan celana di atas mata kaki ini, bukan hanya Nabi lakukan, tapi juga Nabi perintahkan. Kata Nabi, "U'ful liha." Pelihara jenggot. Khaliful Yahud. Selisih Yahudi. Karena orang Yahudi punya kebiasaan pelihara kumis, cukur, jenggot. Kita harus beda. Kita harus beda sebagai muslim. Sebagai muslim. Iya, peliharalah jenggot. Perintah. Inilah yang dipakai oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa berjenggot itu wajib. Demikian pula celana di atas mata kaki. Nabi celananya di atas mata kaki. Bahkan Nabi SAW mengancam, tidak akan dilihat oleh Allah orang yang celananya di bawah mata kaki. Yang di bawah mata kaki. Dan Nabi SAW pernah juga mengatakan, ma'asfala minal ka'baini minal izar fafinar. Apa yang di bawah mata kaki dari pakaian itu di neraka. Kata para ulama, tidak mungkin hal yang sunnah itu diancam dengan neraka. Makanya dari sinilah mayoritas, kebanyakan ulama lebih memilih wajib daripada sunnah. Karena tidak mungkin diancam kalau sunnah. Itulah hakikat masalahnya. Hakikat masalahnya. Cuma sebagian orang kadang, kalau dibilang sunnah seakan-akan tidak disyariatkan. Makanya saya katakan dari awal sejujurnya, bahwa berjenggot disyariatkan. Celana di atas mata kaki disyariatkan. Tidak boleh diingkari itu. Kalau masalah disyariatkan, yang berbeda adalah dosa atau tidak. Bagi yang mengatakan sunnah, tidak berdosa. Cuman kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Begitu saja. Kita tidak dosa. Bagi yang berpendapat sunnah. Disyariatkan. Cuman kalau saya tidak berjenggot, kalau saya celana di bawah mata kaki, kita tidak berdosa. Bagi yang mengatakan sunnah. Bagi yang mengatakan wajib, berdosa kalau kita tidak berjenggot. Kalau mampu berjenggot. Iya. Berdosa kalau celana tak di bawah mata kaki. Karena hukumnya adalah apa? Wajib. Ini sejujurnya hakikat masalah. Daripada kita hanya disebutkan ada khilaf tanpa kita tahu hakikatnya. Itu kan kita akan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Iya. Itu wallahu alam. Ustaz, saya baru ikut kajian sunnah. Istilahnya dalam kurung hijrah sekarang. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaan pengajian sunnah ini dengan pengajian yang lain? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya kajian sunnah itu dengan yang lain. Selama orang ngajinya bilang, iya, mempelajari bagaimana Quran, hadis, dan amalan praktek dari sahabat, maka tidak ada bedanya. Nanti timbul perbedaannya kapan? Kalau saya bilang begini, kalau kita ikut di saya, di Sudirman ini, tidak boleh ikut ustaz lain. Disitulah nanti baru ada perbedaan. Berarti saya ajak kita ke saya, bukan ke Quran dan hadis. Berarti saya namanya hizbi. Saya disebut dengan mengajak kepada kelompok. Mengajak kepada kelompok. Tapi selama orang mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, di atas praktek para sahabat yang diturunkan kepadanya Quran dan Sunnah itu, maka itu namanya kajian Sunnah. Silakan kita ikut di mana saja, siapa saja di dunia ini. Di dunia ini. Iya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Perbedaannya itu saja nanti. Kalau mulai kita, kalau ikut ke sini, kita tidak boleh ikut tempat lain. Atau yang boleh masuk masjid sini
harus kelompok. Kalau kelompok lain, sebentar kalau pulang kita lah. Najis itu kelompok. Itu bukan kajian sunnah walaupun dia bilang Quran dan sunnah. Tapi selama terbuka umum, hanya mengajarkan Quran, hadits Nabi, bagaimana cara Nabi beribadah, bagaimana cara Nabi bermuamalah, itu sudah kajian sunnah. Dimanapun, siapapun ustadznya. Siapapun ustadznya, wallahualam. Mohon nasihatnya. Mohon nasihat singkatnya. Agar hubungan suami istri langgeng dan harmonis. Baik, Masya Allah. Susah juga saya ini ya. Iya. Karena saya juga baru sedikit ini. Bapak lebih lama mungkin. Ya, gimana ini Bapak? Bilang dulu. Gimana Bapak langgeng sama Mbak? Iya, jadi agak sulit itu, Pak. Agak sulit ini karena kita ini baru sedikit berkeluarga. Baru sedikit kita berkeluarga. Kalau saya rata-rata mengkaji buku keluarga saja. Rata-rata saya hanya kaji buku yang dikarang oleh ulama yang sudah meninggal. Karena mereka yang terbukti. Dan ada kisah, gini saja. Kisah Abu Uthman An-Naysaburi. Saya pernah baca. Untuk menjaga hubungannya itu langgeng. Iya, ada juga Ibnu Qayyim sebutkan kisah lain, tapi ini satu saja. Supaya sebagai bukti. Jadi Abu Uthman An-Naysaburi ini, waktu dia masih muda, dilihat bahwa dia adalah orang yang sudah bisa mengajar, berdakwah, ilmunya banyak. Orang tuanya, keluarganya menawarkannya untuk menikah. Menawarkannya untuk menikah. Dia belum mau. Lagi mau fokus belajar, mau fokus mengajar. Tapi masalahnya tiba-tiba datang seorang perempuan pakai cadar. Pakai cadar. Dia bersumpah demi Allah, saya mencintaimu, saya mau menikah denganmu. Perempuan pakai cadar. Sehingga dia tidak lihat. Tapi namanya orang bertauhid. Kan kita dalam bab tauhid itu. Kalau ada orang bersumpah karena Allah kita, kalau dia meminta sesuatu kita kasih. Bukan karena dia meminta-minta, tapi karena dia sebut nama Allah. Itu pengagungan tak itu kepada Allah begitu. Iya. Jadi, ya dia bilang, sudah begini saja. Panggil bapak. Panggil bapak. Dia pulanglah ke rumah. Dia kasih tahu bapaknya. Abu Uthman An-Naysaburi mau menikahi saya. Oh, bapaknya senang sekali. Wah, siapa tidak kenal ada seorang ulama mau melamar anak saya. Padahal anaknya yang melamar. Iya. Jadi dia senang. Dia senang, akhirnya dia datang. Singkat cerita terjadilah akad. Terjadilah akad. Setelah akad, disinilah mulai ujiannya. Namanya orang setelah akad. Kan ketemu. Sudah tidak pakai cadar lagi kan begitu. Dia buka cadarnya. Ternyata perempuan paling jelek. Dia bilang. Jelek sekali. Perempuannya. Pokoknya dia bilang. Abu Uthman bilang. Orang paling saya benci di dunia ini dia itu. Iya. Jelek sekali. Sudah jelek. Dia punya syarat lagi. Dia bilang tidak boleh kau banyak keluar. Nanti banyak orang suka. Wah, masalah. Jadi sudah jelek, tidak boleh juga menerima orang lain. Pokoknya tidak boleh kau poligami. Tidak boleh kau ta'addud. Saya saja. Bilang begitu. Abu Uthman menerima hal itu, menjaga perasaan. Dia sibuk dengan pekerjaannya, mengajar, berdakwah, menulis. Walaupun masuk rumah, baik. Dia ngomong begitu. Iya, dia belum cerita. Jadi ceritanya ini adalah, ada orang bertanya sama dia, apa amalan yang paling kamu harap itu diterima oleh Allah? Itulah dia bilang, saya qadarullah terima seorang perempuan. Iya, saya tidak lihat dulu. Saya langsung mau menikah dengan dia karena dia menawarkan dirinya karena Allah.
orangnya jelek sekali. Tapi saya hidup sama dia 15 tahun. 15 tahun meninggal. Itu perempuan. 15 tahun hidup bersama dia. Dia bersabar, Pak, 15 tahun. Dikasih judul oleh para ulama ini kisah bahwa seorang itu dituntut dalam hubungan suami istri setia. Walaupun ada yang kita tidak suka. Itu intinya. Itu yang diambil faedah di sini. Jadi amalan setia kepada pasangan, walaupun kita tidak suka sebenarnya ini. Walaupun kita tidak suka, kita benci sekali, gimana caranya berlepas. Kita benci sekali itu, tapi kita setia dengannya. Itulah ya yang disebut dengan amalan yang paling dia harapkan pahalanya. Dan ini dimasukkan sebagai ciri keluarga yang berhasil itu adalah yang harmonis itu bukan tidak pernah berkelahi. Bukan tidak ada kebencian. Bukan. Tapi keluarga yang setia. Seperti Nabi. Hidup dengan Khadijah padahal umur jauh. Umur jauh dengan Khadijah. Tapi belum hidup bersamanya 25 tahun. Tidak menikah dengan orang lain kecuali setelah meninggal istri. Itu contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi. Yang lebih aneh lagi, kisah kedua. Banyak kisah dalam masalah ini. Ada kisah kedua disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ini lebih mengerikan lagi. Iya. Tadi kan cuma 15 tahun. Ini lebih mengerikan lagi. Jadi akad. Begitu orang-orang dulu kan kadang tidak lihat dulu. Tidak lihat. Terjadilah akad. Akad nikah. Dibukalah istrinya tadi. Oh ternyata istrinya itu pernah kena penyakit waktu kecil. Sehingga kulitnya itu seperti terbakar. Seperti terbakar. Iya. Sampai istrinya itu malu untuk membuka pakaiannya. Karena jelek sekali. Dibilang buta matanya sebelah. Pincang. Jelek. Sudah buta, pincang. Gimana nih kalau kita itu? Iya. Buta, pincang, jelek. Penyakit kulitnya dulu pernah kena. Langsung dia bilang. Pada saat istrinya cerita. Saya juga kena penyakit dari kecil. Akhirnya saya buta. Langsung tiba-tiba dia pura-pura buta. Ini yang laki-lakinya. Saya juga buta. Akhirnya. Iya. Akhirnya istrinya bebas. Dia buka, dia. Karena buta ji paling. Ternyata dia pura-pura buta. Kita tahu berapa lama? 20 tahun. Istrinya tidak tahu kalau dia buta. Pura-pura. Untuk menjaga perasaan istri, saudara. Iya. Nah, pura-pura buta untuk menjaga perasaan istrinya. Supaya istrinya tidak minder di hadapannya. Bayangkan, Pak. Judulnya juga sama. Itu tadi. Bahwa keluarga itu bisa dijaga harmonisnya adalah kalau kita istri salah itu kita lewatkan saja. Walaupun istri mereka ahli sejarah dia. Satu kali kita salah, itu terus nak ingat. Itu terus nak ingat. Satu kali lagi kita salah. Pernah begitu terus dia. Dan kita laki-laki itu jangan begitu. Jangan begitu. Kita dituntut setia walaupun kurang. Itulah judulnya itu tadi. Kita tahu berapa lama? 20 tahun. Istri tidak tahu. Qadarullah meninggal 20 tahun. Meninggal itu istrinya. Di saat usia pernikahannya 20 tahun. Dan tidak ada yang istrinya tidak tahu kalau dia buta. Kalau dia orang yang melihat. Dia kira buta. Jadi selalu dia tuntun suaminya. Kemana-mana. Selalu dia tuntun. Ke tempat tidur tuntun. Makan tuntun. Pokoknya dia tuntun terus. Karena dia tidak tahu. 20 tahun, Mbak. Ngeri sekali. Iya. Kita baru sehari. Istri tak. Iya. Sudah koro-koro maki. Iya. Baru kita mau bilang. Bagaimana supaya harmonis. Begitu saya kok. Bagaimanapun istri tak. Koro-koroan sekali. Ucapannya. Oh, ampun. Iya. Tapi harus kita tetap. Namanya sudah kita akad dengan dia. Takdir tak itu. Sabar saja saudara. Ya, alhamdulillah.
Ada jimba datang? Tidak ada? Baik. Alhamdulillah. Kenapa tidak bawa? Coba tidak bawa gitu. Baru berapa puluh tahun saudara? 20. Bersabar ke 20 nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan doakan meninggal. Iya. Alhamdulillah. Cukup. Dia langsung suruh berhenti. Aja. Penuh sekali ini. Alhamdulillah. Mohon maaf katanya cukup. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.